adalah Arthur Brooks, seorang profesor dari Harvard Kennedy School dan Harvard Business School. Untuk yang belum tahu, Arthur adalah seorang expert dalam bidang ilmu sosial dan ekonomi yang sudah berkarir selama puluhan tahun. Puluhan hingga ratusan karya tulisnya kental dengan pembahasan seputar kebahagiaan, kepemimpinan, dan juga kewirausahaan sosial. Usianya yang kini telah menginjak 60 tahun tidak menghalangi langkahnya untuk berbagi ilmu. Di samping aktif mengajar serta menulis buku dan artikel, Arthur juga sering menghadiri seminar ilmiah, TED Talks, dan juga podcast yang ada di YouTube. Dari sekian banyak kesempatannya dalam mengisi acara, ada satu momen di mana Arthur menarik perhatian banyak orang. Hal ini lantaran Arthur memberikan sebuah statement menarik soal sedekah. Dalam sebuah podcast di channel George Kamel, Arthur mengatakan bahwa selama 25 tahun berkecimpung di dunia penelitian, dia menemukan bahwa semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula yang akan kita dapat. It's a really important thing, and one of the things that I've shown in my research, going way back, this goes back 25 years in my research, is that the more you give to charity, the richer you get. Sebagai ilustrasinya, Arthur mencontohkan bahwa ketika kita memberikan $1 untuk amal, maka secara rata-rata dalam tahun-tahun berikutnya, kita akan mendapatkan $1,60. And what do you find? You find that in subsequent years, when you give $1 to charity, on average, there's about $1.60 that comes back to you in subsequent years. Now, ketika pertama kali mendapati hasil penelitiannya seperti itu, Arthur sempat merasa tidak percaya. Dia pikir nggak mungkin lah kalau kita memberikan uang kita untuk amal, lalu kita akan menjadi lebih kaya. Menurutnya itu sangat gak logis, dan dia mengira pasti ada yang salah dari data penelitiannya. Namun, sikap skeptisnya itu pun berubah ketika dia bekerja sama dengan temannya yang merupakan seorang psikolog. Kepada temannya, Arthur pun menyampaikan keraguannya soal hasil penelitiannya. Akan tetapi, temannya itu justru menunjukkan reaksi yang biasa saja. Menurut temannya, dia memang sudah lama mengetahui kalau orang yang memberikan uang untuk amal akan menjadi lebih kaya dan akan menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan yang telah ia berikan sebelumnya. I was thinking when I first saw this, gotta be the hand of God. Nah, it doesn't make sense. I didn't believe it, actually. I thought there was something wrong with my data. And then I was working with this psychologist. I'm an economist. I was working with a psychologist. He says, no, we've been seeing this for years and years. People who give more money away, they get richer. And they make way more money back than that which they give away. And I'm like, Arthur menjelaskan bahwa ketika kita memberikan uang, maka kita akan menjadi problem solver atau pemecah masalah bagi orang lain. Dan pada akhirnya, itu akan membuat mindset kita jadi berubah. Mindset itu kemudian akan membuat kita menjadi orang yang efektif dan menghasilkan lebih banyak uang lagi setelahnya. what happens is when you give money away, you become a problem solver and your mind changes. You become a more effective person. People who solve problems and give their money away are people who feel more effective and they earn more money. Untuk membuktikan lebih lanjut soal dahsyatnya efek dari sedekah, kami juga mengumpulkan hasil-hasil penelitian dari berbagai artikel. Dilansir dari Cleveland Clinic, berbuat baik dan bersedekah akan merangsang tubuh kita untuk melepaskan berbagai hormon, seperti serotonin, yaitu hormon yang meregulasi mood kita, dopamin, yaitu hormon yang membuat kita merasakan sensasi senang, dan juga oksitosin, yaitu hormon yang menciptakan rasa keterhubungan kita dengan orang lain. Akibatnya, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh ini membuat orang yang suka menolong dan bersedekah akan menjalin hubungan yang lebih bermakna dengan orang tersayang, juga menjadi lebih bahagia. Selain itu, dalam urusan kesehatan tubuh pun penelitian juga telah menemukan bahwa bersedekah dan berbuat baik akan menurunkan tekanan darah, menurunkan tingkat stres, serta memperpanjang rentang hidup seseorang. Dikutip dari Big Think, sebuah penelitian menemukan bahwa orang lanjut usia yang membantu orang lain secara sukarela atau volunteering akan memiliki 44% kemungkinan lebih kecil untuk meninggal dalam jangka 5 tahun selanjutnya dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Wow, Masya Allah ya. Ngomong-ngomong soal berbuat baik dan tolong-menolong, Arthur dalam podcast itu juga sempat mengatakan bahwa laki-laki yang suka melakukan kegiatan sosial terlihat lebih menarik di mata wanita. I could tell you about, how it makes people think you're better looking. I've got data on that. Wow. Yeah, it's unbelievable. Women find men more attractive
when they're seen to be giving and When they volunteering. give a big tip at the end of that dinner, they go, man, that guy's good looking. Bahkan, dalam sebuah hubungan pernikahan yang telah berjalan selama puluhan tahun pun, seorang suami akan tampak sangat menarik di mata istrinya ketika dia membantu orang lain dan bersedekah. People who are already in couples, women find men more attractive even if they're already in a couple. If they've been married 25 years, your wife likes you more when she sees you being charitable toward others. There's a lot of laboratory evidence that suggests that using human participants in these experiments. So that's giving money away, but you got to find something. You got to do the work to find out what animates your soul, to figure out what you want to give to. Jadi pelajaran nih buat para suami, kalau mau semakin disayang istri, berarti harus rajin bantu-bantu orang yang membutuhkan atau bantuin istri di rumah dan sedekah. Apalagi sedekahnya buat belanja istri ya, ya nggak Bu? Berbagai hasil penelitian yang terbukti ilmiah ini tentunya menegaskan segala hikmah yang telah Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah telah memotivasi kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jauh sebelum penelitian ilmiah itu dilakukan, bahkan Islam sudah lebih dulu mengabarkan pada kita mengenai manfaat dari sedekah. Pertama, Allah akan melipat gandakan balasan bagi mereka yang bersedekah. Dalam surah Al-Hadid ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Kedua, orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat di setiap harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sehari pun yang dilewati oleh para hambanya melainkan turun 2 orang malaikat. Maka satu di antara mereka berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Dan malaikat lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahannya. Ketiga, sedekah adalah penyempurna amal atau kebaikan yang diamalkan oleh seseorang. Dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Terakhir, ajaran Islam juga telah lebih dulu menganjurkan kita semua untuk menunaikan zakat. Dikelompokkan menjadi salah satu rukun Islam, zakat sebenarnya juga termasuk dalam konsep charity yang telah dibahas oleh orang-orang barat tadi. Jauh sebelum zaman menjadi maju, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk memberikan sebagian harta kita sebagai zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Azza wa Jalla berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini bermakna sebagai perintah Allah kepada Nabi SAW untuk mengambil sebagian harta benda umatnya sebagai zakat. Kemudian, zakat itu akan membersihkan orang-orang tersebut dari dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik. Lalu Allah Azza wa Jalla meminta Rasulullah SAW untuk mendoakan dan meminta ampunan bagi mereka. Masya Allah, luar biasa ya Islam ini. Segala syariat yang Allah perintahkan seperti sedekah saja, ternyata juga terbukti manfaatnya secara ilmiah. Seharusnya sih ini bisa ya membuat kita semua semakin semangat dalam memperbaiki amal dan ibadah kita. Semoga Allah istiqomahkan kita semua di atas jalan yang lurus. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum.